Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqad qala fi kitabihil karim wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'un wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim ukhriju anfusakum al-yawma tudzawna azabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Wa qala aidzan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratim mim mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wa qala aidan wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan wa huwa lahu qarinun. Wa qala an-nabiyuna sallallahu alaihi wasallam antumul yawma ala bayyinati mir rabbikum ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tujahiduna fi sabilillah. Summa tadharu fikum syaqratani syaqratal aishi wa syaqratal jahli wa satuhawwaluna yafshu fikum hubbud dunya. Fa idza kuntum kadzalik lam ta'muruna bil ma'ruf wa lam tanhau an munkar wa lam tujahiduna fi sabilillah wal qa'imuna yawma idzin fi kitabillahi was sunnati fis sirri wal alana sabiqunal awwalun. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin, monggo sami-sami kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, kemudian nikmat taufik yang menjadikan kita beramal sehingga sedikit demi sedikit dengan amalan itu Allah Subhanahu wa taala membalas kita, semakin hari menjadikan iman kita semakin sempurna. Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaramin, kemarin kita telah membahas tentang bagaimana kitab Al-Qur'an ini Allah Subhanahu wa taala turunkan yang mengandung keberkahan. Kemudian bagaimana keberkahan ini akan diperoleh ketika kita ini mendapatkan cara sebagaimana cara yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikannya dengan cara hayyin, layyin, qorib dan sahl.
Maka setelah kita bahas kemarin itu bahwa barang siapa yang merasa dirinya ini mempunyai iman, meskipun mereka itu bukan orang Islam, tetapi ketika ada di dalam hatinya itu keinginan menjadi orang-orang yang memperbaiki diri, sebagaimana pada bab sebelumnya seperti Nabi Ibrahim yang senantiasa mencari kebenaran. Maka ayat ini menjadikan Ummul Qura, orang-orang yang tidak bisa membaca. Orang-orang yang tidak bisa membaca dan di sekitarnya itu yang mempunyai iman terhadap akhirat, yang mempunyai keinginan untuk selamat pada kehidupan akhirat, maka mereka akan mendapatkan penjagaan, akan mendapatkan wahum ala sholatihim yuhafidun. Mereka akan Allah berikan taufik untuk menjaga hablum minallah dan hablum minannas. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat berikutnya ayat yang ke-93. Waman adlamu mimman iftara 'alallahil kadziba. Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang waman lan sapa wongi, barang siapa dan siapa lagi adlamu yang lebih zalim mimman iftara, daripada orang-orang yang terlihat 'alallahil kadziba, atas Allah kedustaan, mendustakan. Dan siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala? Au qala, atau mereka mengatakan uhiya ilayya, diwahyukan kepada kami. Walam yuha ilaihi syai'un, padahal tidak diwahyukan sedikit pun kepadanya. Wa man qala saunzilu mithla ma anzalallah, maka barang siapa yang mengatakan diturunkan seperti apa yang diturunkan oleh Allah, seperti yang diturunkan oleh Allah Al-Quran kepada dirinya. Jadi Al-Quran ini sudah sempurna. Jadi nggak ada Al-Quran itu istilah tambah-tambahan, ada ayat yang tambahan yang seperti ini enggak. Al-Quran ini sejak diturunkan oleh Allah, dari sebelum diturunkan ke baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran ini sudah sempurna, sudah dicatat kesempurnaan Al-Quran, diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan siapa saja yang mau mengamalkannya, maka mereka ini akan menjadi arsala, yang yang diutus. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau adalah orang-orang yang telah diutus, salah seorang dari utusan. Maka ayat ini mengisyaratkan tentang orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim yang mengatakan bahwa mereka ini diturunkan kepada kami, seakan-akan dia ini mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Walau taro idil zalimuna fi ghamaratil maut. Seandainya engkau melihat
Idz zalimun, ketika orang-orang zalim ini fi ghamaratil maut, di dalam napa Allah mempergunakan kata ghamarot. Ghamarot niku napa jenenge, dadi kaya kebanjiran sehingga nutupi barang yang sesuatu yang tertutup oleh banjir. Jadi kebanjiran ini napa jenenge, istilah dalam bahasa Arab ini orang-orang yang napa kakean napa jenenge istilah, kakean prasangka, dengan prasangka sehingga dia ini menjadi penuh kebodohannya. Ghamaratil maut, ketika mereka kedatangan kematian. Wal malaikatu basitun, dan ketika malaikat itu basitu aidihim, basitu membentangkan, basitu aidihim tangannya, malaikat ini membentangkan, berarti artinya ketika malaikat itu sudah bersiap-siap untuk menyiksanya. Wal malaikatu basitu aidihim akhriju anfusakum, keluarlah kamu dari dirimu, al yauma tujzauna, pada hari tujzauna, asal kata dari jaza, pada hari pembalasan, azabal hun, siksa yang menghinakan, bima kuntum, terhadap apa yang kalian taquluna 'alallahi ghairul haq, atas apa yang kalian katakan kepada Allah yang tidak ada hak, ghairul haq, tanpa didasari kebenaran. Wa kuntum ala ayatihi tastakbirun, dan kalian, sedangkan kalian terhadap ayat-ayat ini tastakbirun, senantiasa merasa lebih besar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo saat ini kita merenung untuk mengetahui apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala tentang siapakah orang yang mendustakan ayat-ayat Allah ini. Maka kita napa jenenge melihat di dalam Quran surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithlihi. Wa in kuntum, dan jika kalian fi raibin, dalam keadaan ragu-ragu, mimma, terhadap apa-apa, nazzalna, yang kami turunkan, ala abdina, kepada hamba kami, fa'tu bisuratim mim mislihi, maka Allah Subhanahu wa taala menantang supaya orang-orang yang ragu ini membuat surat, satu surat saja, bimislihi, seperti yang dibawa oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wad'u syuhada'akum min dunillah, dan ajaklah seluruh teman-temanmu, maksudnya organisasimu atau sak koncoanmu atau sak jamaahmu, semuanya, ala abdina fa'tu bi suratim mim mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah, selain Allah, in kuntum shodiqin, jika kamu merasa benar. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Maka tidak akan bisa kamu,
tidak akan mampu, kamu tidak akan bisa. Hadirin yang dirahmati Allah, maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mendustakan? Maksudnya apa ini yang mendustakan? Ketika ada orang-orang yang mendakwakan agama secara benar, terkadang Allah Subhanahu wa taala ini mewakilkannya kepada hamba-hamba dai-dai Allah kelas nyamuk. Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fauqaha. Innallah, teman-teman Gusti Allah, sesungguhnya Allah ini la yastahi, tidak malu ayyadriba untuk mengambil dai-dainya yang kelas nyamuk. Meskipun dia ini mempunyai belajar hanya satu ayat untuk disampaikan. Karena ini perintah dari utusan Allah. Balighu anni walau ayat. Harus menyampaikan sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Sampaikan bahwa kita ini saudara sesama Muslim, kita ini sama-sama orang Islam. Untuk bagaimana menjaga aqimus sholat. Ayo kita sama-sama sholat. Menjaga sholat yang terutama adalah sholat di mana azan dikumandangkan, mari kita berjamaah. Maka ada orang-orang yang mendustakan, yang merasa dirinya lebih berilmu. Mereka ini merasa lebih besar. Dan itu mana tadi itu? Bima kuntum taquluna Allah alallahi ghairul haq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Mereka ini merasa lebih besar, merasa lebih pintar, merasa lebih berilmu. Maka hal ini Allah Subhanahu wa taala, ini ayat ini berupa ancaman. Waman adlamu mimman iftara 'alallahil kadziba aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'un wa man qala saunzilu misla ma anzalallah. Nah, waman qala, dan barang siapa yang mengatakan saunzilu misla ma anzalallah, diturunkan seperti apa yang diturunkan oleh Allah. Ini maksudnya kepada mereka ini mendebat orang-orang yang mendakwakan agama sedikit demi sedikit untuk mereka ini berusaha menghidupkan agama. Walau taro iziz zalimuna, maka apabila kamu melihat, jika kamu benar-benar melihat orang-orang yang zalim ini fi ghamaratil maut, di dalam mereka ini berkecimpung nopo jenenge, tenggelam dalam maut. Wal malaikatu basitul aidihim, sedangkan malaikat itu sudah membentangkan tangannya. Artinya malaikat ini gregeten, malaikat niki marah. Malaikat ini marah, membentangkan sayapnya, membentangkan tangannya ini untuk menyiksa. Maka di mana orang-orang sing nopo jenenge yang terjadi monggo sampean
lihat bagaimana banyak orang-orang yang ketika mengusir orang-orang napa jenenge jamaah kelas nyamuk. Jamaah kelas nyamuk ini diusir. Sing ngusir niku napa akhire? Sing ngusir tahu-tahu stroke. Nggih. Tahu-tahu stroke akhirnya mereka menjadi orang-orang yang dalam keadaan tersiksa. Wal malaikatu basitu aidihim. Dan malaikat itu telah membentangkan tangannya untuk menyiksa nih. Akhriju anfusakum. Maka keluarlah kamu dari dirimu. Maksudnya ini keluarlah dirimu dari diri, keluarkan nyawamu dari dirimu. Jadi mereka ini dipaksa untuk nopo jenenge meninggalkan nopo jenenge meninggalkan jasadnya. Padahal nggak mungkin sebelum dia ini nopo namine ketika dia ini benar-benar seharusnya mereka ini waktune nopo antara ajalnya sudah tertulis bahwa ajalnya ini umurnya pinten umpamanya umurnya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ini sudah tertulis. Sebelum itu mereka tidak akan mati, tidak akan maju sesaat, tidak akan mundur sesaat. Akan tetapi ketika mereka ini mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka ini dipaksa dengan napa nih? Fi ghamaratil maut, karena napa? Ghamaro niki napa jenenge? Tenggelam dalam siksaan kematian. Jadi seakan-akan dia ini tersiksa sebelum mati. Wal fi ghamaratil maut wal malaikati basitu aidihim. Ukhriju anfusakum. Pada hari ini tujzauna adzabal hun. Pada hari ini telah dibalas jaza, kami membalas tujzauna adzabal hun, siksa yang menghinakan. Ini bima kuntum, terhadap apa yang kalian katakan terhadap Allah tanpa dasar yang benar. Banyak orang yang membuat masjid, setelah membuat masjid, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan apa? Utusan membuat masjid itu karena apa? Masjid itu dibangun karena takwa. Masjid dibangun karena takwa. Siapa orang yang enggak membuat masjid karena takwa? Orang yang didatangi seseorang untuk diajak membuat masjid, mereka ini mau mengeluarkan hartanya, mengeluarkan pikirannya, mengeluarkan apa mali? Tenaganya, mengeluarkan apa saja untuk membangun masjid ini karena apa? Karena takwa. Pasti karena takwa. Tapi ketika mereka ini menginginkan ketakwaan yang sesungguhnya sebagaimana ketakwaan yang diperoleh oleh para sahabat, ternyata orang-orang yang dipilih oleh masyarakat yang terdepan ini menganggap seakan-akan masjid ini adalah perusahaan. Seakan-akan masjid itu dikelola seperti perusahaan, sehingga tidak mendatangkan asbab hidayah, tidak menjadikan datangnya hidayah. Padahal seharusnya
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid itu, ketika Rasulullah membangun masjid ini, sejak masjid dibangun dalam 1 tahun, gak sampai 1 tahun, tidak sampai 1 tahun, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan kepada ahli masjid ini dalam perang Badar. Artinya setiap masjid yang dibangun sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan hidayah, sehingga dengan hidayah tadi ini Allah Subhanahu Wa Taala menolong. Ada amal masjid, dakwah ilallah, ta'lim wa ta'lum, zikir, ibadah dan khidmat. Maka apabila tidak ada amalan ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengutus utusannya. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idza ja'ahal mursalun. Dan ingatlah, wadrib lahum, dan buatlah perumpamaan bagi mereka. Masalan ashabal qaryah, tentang satu penduduk. Ini Qura, Korea, penduduk Korea ini daerah kampung yang dalam keadaan umul Qura, penduduk sing tidak bisa membaca, artinya penduduk yang tidak tahu Al-Qur'an, tidak tahu bagaimana agama tadi ini seharusnya diamalkan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala utusan tadi ini, idza ja'ahal mursalun. Nah, itu sampai berkali-kali. Idza arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma, sampai kedua didustakan. Fa'azzazna bisalisin, kemudian diperkuat dengan utusan yang ketiga. Maka ada orang-orang yang menolak. Wow, ini masjidnya golongan iki sudah ada undang-undangnya, sudah ada ketentuannya sing apa? Yo aku sing gawe masjid kok. Saya yang membuat masjid, kami yang membuat masjid, undang-undangnya itu ketentuannya dari saya. Padahal masjid ini dibuat atas dasar takwa. Akhirnya apa? Dani waman adlamu mimman iftara 'alallahil kadziba. Niku. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mendustakan? Napa jenenge? Kedustaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Au qala uhiya ilayya, dan dia mengatakan telah diwahyukan kepada kami. Ketentuan masjid. Wow, itu masjidku loh. Ini seakan-akan masjid ini masjidku. Ini seakan-akan mereka ini mempunyai kebesaran. Masjid ini masjidku. Padahal masjid ini sudah jelas, masjid ini adalah masjidnya Allah. Maka orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan balasan tuzzauna azaban muhin. Mereka akan mendapatkan balasan yang menghinakan. Ukhriju anfusakum, keluarlah kamu dari dirimu sendiri. Al yauma tuzzauna adzabal hun bima kuntum, terhadap pada hari ini kalian tuzzauna, kalian mendapatkan balasan azabal hun niku hina, kehinaan.
azab siksa yang menghinakan. Bima kuntum, terhadap apa yang kalian katakan. Taquluna 'alallah ghairul haq, terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tanpa dasar yang benar. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan kalian terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu sangat tastakbirun, sangat merasa besar, merasa diri lebih besar. Dumane iku gak iku orang-orang iki golongane preman, iki preman-preman. Wong tatoan barang kok. Orang ini ada yang tatoan gini. Kok kate ajak-ajak wong nang masjid. Kate ngurusoni masjid. Padahal dakwah ilallah, ta'lim wa ta'lum, zikir, ibadah, khidmat, ini amal yang diperintahkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menyebabkan asbab hidayah. Hadirin yang dirahmati Allah, niku nggih, wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba. Apakah ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan agamanya Allah, dan mereka mengatakan uhiya ilayya, telah diwahyukan kepada kau. Maksudnya diwahyukan ini adalah seakan-akan dia ini mendapatkan wahyu. Padahal di dalam Quran surat Az-Zukhruf, "Faman ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan." Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Ar-Rahman, dari pengajaran Ar-Rahman, nuqayyid lahu syaitan, maka Allah akan jadikan setan, dan setan ini akan menemaninya sehingga seakan-akan dia mendapatkan petunjuk. Ka'annahum muhtadun, seakan-akan mereka mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Hadirin yang dirahmati Allah, ini sudah panas, nggih. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi ini menjadikan pelajaran bagi kita. Jadi ojo sampai awake dhewe niku napa jenenge merasa lebih besar, meskipun kita ini orang yang pada umpamane awake dhewe sudah mengamalkan segala sunnah, kemudian ada orang yang datang kepada kita untuk mengajak kepada sholat berjamaah, mengajak kepada mengamalkan masjid. Ini semuanya adalah ayat-ayat Allah. Jangan sampai kita ini merasa lebih besar kemudian mendustakan mereka. Ya. Insyaallah barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Adzalamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba au qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'un wa man qala unzila mislama anjalallah walau tara idzolimuna